Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Welerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 13 Desember, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Lucia, perawan dan martir, dan Santa Odilia atau Ottilia, pengaku iman. Yang pertama, Santa Lucia, perawan dan martir. Menurut cerita kuno, Lucia lahir di Sirakusa di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga perkembangan dirinya sebagian besar ada dalam tanggung jawab ibunya, Eutychia. Sejak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni. Ia berjanji tidak menikah. Namun ketika sudah besar, ibunya mendesak dia agar mau menikah dengan seorang pemuda kafir. Ia menolak hal ini dengan tegas. Pada suatu ketika ibunya jatuh sakit. Lucia mengusulkan agar ibunya berziarah ke makam Santa Agatha di Catania untuk memohon kesembuhan. Ibunya menanggapi dengan baik usulan itu. Segera mereka ke Catania. Apa yang dikatakan Lucia ternyata benar-benar dialami ibunya. Doa permohonan mereka dikabulkan. Sang ibu sembuh. Bahkan Santa Agatha sendiri menampakkan diri kepada mereka berdua. Sebagai tanda syukur, Lucia diizinkan ibunya tetap teguh dan setia pada kaul kemurnian hidup yang sudah diikrarkannya kepada Kristus. Pada waktu itu, Kekaisaran Romawi diperintah oleh Diocletianus, seorang kaisar kafir yang bengis. Ia menganggap diri keturunan dewa. Oleh sebab itu seluruh rakyat harus menyembah dia atau menyembah patung dewa-dewi Romawi. Umat Kristen yang gigih membela dan mempertahankan imannya menjadi korban kebengisan Diocletianus. Mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi pemuda-pemuda yang menaruh hati pada Lucia, namun lamaran mereka ditolak. Mereka benci dan bertekad membalas dendam mereka dengan melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristen kepada kaisar. Kaisar termakan laporan ini sehingga Lucia pun ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya dengan berbagai cara agar bisa memperoleh kemurniannya. Namun Lucia tidak menyerah. Ia bertahan dengan gagah berani. Para musuhnya tidak mampu menggerakkan dia karena Tuhan memihak dia. Usaha mereka untuk membakar Lucia tampak tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya seorang algojo memenggal kepalanya sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir. Lucia dihormati di Roma, terutama di Sisilia, sebagai perawan dan martir yang sangat terkenal sejak abad ke-6. Untuk menghormatinya dibangunlah sebuah gereja di Roma. Namanya dimasukkan dalam doa syukur agung. Mungkin karena namanya berarti cahaya, maka pada abad pertengahan orang berdoa dengan perantaraannya memohon kesembuhan dari penyakit mata. Konon pada waktu disiksa, matanya dicungkil oleh algojo-algojo yang menderanya. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa Lucia sendirilah yang mencungkil matanya dan menunjukkan kepada pemuda-pemuda yang mengejarnya. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Semoga kisah hidup Santa Lucia memberikan peringatan kepada kita, lebih-lebih para putri kita, supaya bertekun dalam doa dan mohon perlindungannya. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 13 Desember yakni Santa Odilia atau Ottilia, pengaku iman. Konon, Odilia lahir di Obernheim, sebuah desa di pegunungan Vos Prancis
pada tahun 660. Ayahnya Adalrik adalah seorang tuan tanah di daerah Alsace. Ibunya bernama Bereswindis. Odilia lahir dalam keadaan buta sehingga menjadi bahan ejekan tetangga yang sangat memalukan keluarganya. Ayahnya sedih sekali menghadapi kenyataan pahit ini. Ia merasa bahwa kebutaan itu sangat merendahkan martabat kebangsawanan keluarganya. Sia-sia saja semua usaha istrinya untuk meyakinkan dia bahwa kebutaan itu mungkin merupakan suatu kehendak Tuhan yang mempunyai suatu maksud tersembunyi bagi kemuliaannya. Siapa tahu anak ini kelak menjadi berkat bagi orang lain. Adalrik benar-benar bingung dan tidak sudi menerima kehadiran anak buta ini sebagai buah hatinya. Dia bahkan menghendaki agar bayinya itu dibunuh saja. Demi keselamatan Odilia, tidak ada jalan lain bagi Bereswindis kecuali melarikan putrinya yang malang itu ke suatu tempat yang aman. Ia berprinsip biarlah putrinya diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Orang lain itu ialah seorang ibu petani yang dahulu pernah menjadi pembantu di rumahnya. Ketika peristiwa pelarian itu diketahui banyak orang, Bereswindis menyuruh ibu pengasuh itu melarikan bayinya ke Baumledams dekat Besancon. Di sana ada sebuah biara suster. Untunglah bahwa suster-suster di biara itu rela menerima dan bersedia mengasuh Odilia. Sampai umur 12 tahun, anak itu belum juga dibaptis. Pada suatu hari, Tuhan menggerakkan Santo Erhard, uskup Regensburg, pergi ke biara Baumledams, tempat putri malang itu berada. Di sana, ia mempermandikan putri buta itu dengan nama Odilia. Uskup Erhard pun menyentuh mata putri buta itu, dan seketika itu juga matanya terbuka dan ia dapat melihat. Mujizat ini segera diberitahukan kepada keluarga Odilia. Uskup Erhard pun memberitahukan kesembuhan mata Odilia di biara suster-suster Baumledams kepada ayahnya. Akan tetapi, sang ayah tetap menolak menerima dan mengakui Odilia sebagai anaknya. Hugh, kakak Odilia yang kagum akan mujizat penyembuhan adiknya, berusaha mempertemukan Odilia dengan ayahnya di sebuah bukit disaksikan oleh kerumunan rakyat. Melihat kenekatan Hugh, sang ayah menjadi berang, lalu memenggal kepala Hugh. Namun kemudian ia menyesali perbuatannya yang kejam itu dan dengan terharu menerima Odilia sebagai anaknya. Odilia meneruskan karyanya di Obernheim bersama kawan-kawannya. Dia mengabdikan dirinya dalam karya-karya amal, membantu orang-orang miskin dengan semangat pengabdian dan cinta kasih yang tinggi. Tidak lama kemudian, ayahnya bermaksud menikahkan dia dengan seorang pangeran. Hal ini ditolaknya dengan tegas dan Odilia kemudian melarikan diri ke tempat yang jauh dari ayahnya. Meskipun ia dikejar-kejar dan dipaksa oleh ayahnya, ia tetap pada pendiriannya. Akhirnya ayahnya mengalah dan membujuk dia pulang serta berjanji mendirikan sebuah rumah yang bisa dijadikan sebagai biara di Hohenberg. Di situ ia menjadi kepala biara. Ia juga mendirikan biara lain di Niedermünster. Odilia wafat pada tanggal 13 Desember tahun 720. Banyak mujizat terjadi di kuburnya. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 13 Desember, yakni Santa Lucia, perawan dan martir, dan Santa Odilia atau Otilia, pengaku iman. Santa Lucia dan Santa Odilia, doakanlah kami. Tuhan memberkati.